selanjutnya. Finally aku sudah sampai. Halo Rimbawers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini saya Felix Rimba kembali hadir untuk membuat konten tentang LPDP. Nah, pasti teman-teman udah gak sabar kan untuk kelanjutan dari video kemarin tentang pengalaman Felix mengikuti beasiswa LPDP. Nah, pada kali ini teman-teman, Felix akan sharing-sharing ke semuanya, ke teman-teman semua tentang seleksi administrasi dari LPDP. Ada beberapa hal yang membedakan seleksi di tahap 2 di tahun 2021 dan seleksi di tahap pertama di tahun 2022 ini. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi semuanya harap tenang, jangan panik gitu kan. Kenapa banyak perbedaan? Sabar teman-teman semua. Ini adalah salah satu bentuk dari perubahan LPDP menjadi yang lebih baik lagi Nah, for information, seleksi administrasi atau seleksi dari beasiswa LPDP ini banyak teman-teman. Kalian tinggal pilih mau masuk yang kemana, PTUD ya, perguruan tinggi utama dunia, atau yang lainnya ada putra putri Papua, kemudian ada reguler, ada keluarga prasejahtera dan lain sebagainya. Kalian tuh harus fokuskan ke salah satu dari program yang ada di seleksi beasiswa LPDP tahun 2022 ini. Jadi kalian itu harus bisa pastikan kalian tuh masuk kemana gitu. Kalau ke reguler silakan ke reguler, ke PTUD silakan ke PTUD dan lain sebagainya. Itu poin yang penting. Selanjutnya adalah teman-teman itu harus tahu dan juga harus memfokuskan apakah teman-teman sudah memiliki LOA, Letter of Acceptance, atau belum gitu. Karena kalau misalnya teman-teman sudah punya dan belum punya, itu akan berbeda seleksi administrasinya dan juga akan berbeda beberapa prosedur pemberkasan yang ada di seleksi administrasi teman-teman. Jadi di sini Felix ingin kasih tahu ada beberapa berkas yang untuk mengikuti seleksi administrasi. Nah, jadi itu yang pertama ya, Felix akan berfokus ke keluarga prasejahtera karena Felix juga berasal dari beasiswa keluarga prasejahtera. Dulu ada namanya bidik misi, alumni bidik misi. Tetapi perbedaannya sekarang adalah alumni bidik misi itu sudah diganti dengan yang namanya PKH. Atau teman-teman kalau nggak punya PKH itu ada namanya bantuan pangan non tunai. Nah, jadi teman-teman bisa pakai bantuan pangan non tunai untuk mengikuti seleksi LPDP. Ya, itu dia. Nah, tapi sebelum itu kalian tuh harus cek nama kalian terdaftar apa enggak di websitenya gitu. Selanjutnya itu ada, ini opsional ya, ada anggota pertama di keluarga yang mendapatkan gelar sarjana ya, sarjana. Atau nih kayak Felix nih kemarin juga ngelampirin ini karena Felix itu anak pertama dari 2 bersaudara dan orang satu-satunya di keluarga Felix, di keluarga inti dan juga di keluarga dari nenek gitu, keturunannya juga orang pertama yang mendapatkan gelar sarjana. Jadi Felix itu kemarin dengan PD-nya melampirkan ini gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti formatnya bakal Felix lampirin di sini. Selanjutnya itu ada tanda tangan surat perjanjian gitu ya, pernyataan kok perjanjian lagi, pernyataan. Nanti itu ada di formnya LPDP. Setelah teman-teman sebelum submit itu bakal ada nanti surat form ya, form pernyataan seperti itu. Ada beberapa poin penting yang nanti bakal teman-teman setujuin untuk sebelum submit pendaftaran seleksi administrasi. Nah, yang berikutnya itu adalah teman-teman itu maksimal harus berusia 42 tahun. Nah, kalau lewat dari 42 tahun, itu teman-teman sudah tidak bisa daftar lagi, gitu ya. Kemudian adalah, kalau untuk di keluarga prasejahtera ini, adalah teman-teman tidak boleh dari Polri, dari PNS, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi teman-teman harus betul-betul dari keluarga prasejahtera, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah, teman-teman itu harus melampirkan surat rekomendasi. Nah, ini banyak sekali yang nanya ke Felix gitu kan, bagaimana format dari surat rekomendasi ini dan ke siapa kita bisa minta surat rekomendasi gitu. Ada yang minta ke orang tua, ada yang minta ke tokoh adat gitu. Tapi kalau Felix pribadi, kemarin Felix mintanya itu ke dosen pembimbing ya, ke dosen pembimbing skripsi, karena memang mereka lah yang tahu bagaimana Felix kesehariannya, kemudian bagaimana Felix di dalam kelas gitu kan, dan juga selama bimbingan secara intensif pasti mereka tahu bagaimana karakteristik dari Felix gitu. Dan juga itulah karena juga memiliki kedekatan emosional selama melakukan perkuliahan dan juga bimbingan bersama beliau. Selanjutnya itu adalah melampirkan ijazah dan transkrip nilai. Nah, jadi kalau teman-teman itu belum punya ijazah, SKTL juga boleh, surat keterangan lulus itu juga boleh.
Nah, jadi ijazah dan transkrip nilai itu dua hal yang berbeda ya teman-teman kolomnya. Ijazah di-scan satu file gitu dalam satu PDF, dan kemudian transkrip nilai itu di-scan dalam satu PDF juga. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Ingat teman-teman, untuk men-scan seluruh berkas yang bakal dilampirkan, jangan ada satu garis pun dari file teman-teman itu terpotong atau tidak ter-scan gitu ya. Karena memang pengalaman dari Felix seperti itu gitu kan. Ketika lagi scan gitu, ada mereng sedikit saja, Felix langsung ganti gitu, karena untuk meminimalisir dari ditolak seleksi administrasi ini. Jadi usahakan itu posisinya lurus gitu kan, jangan ada setitik garis pun itu yang terlewatkan dari scan. Apapun yang ada informasi yang terdapat di dalam file teman-teman itu harus dimasukkan semua. Jangan sampai ada yang terlewatkan seperti itu ya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan dalam scan. Gak boleh salah-salah scan, tempel, udah PDF kan, kirim submit, nggak seperti itu. Jadi harus benar-benar perhatikan ya bagaimana untuk ininya ya, scanannya dan juga penamaannya. Jangan salah, karena juga banyak kasus-kasus sebelumnya yang untuk file ijazah dimasukin di kolom transkrip nilai misalnya. Itu kan sudah salah besar teman-teman, karena itu bukan pada kamarnya dan juga bukan pada tempatnya dimasukin gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan bagaimana yang sesuai dengan kolomnya dan juga penamaannya. Tips teman-teman adalah bagaimana penamaan file. Nah, filenya itu misalnya ini ijazah, ya buat aja ijazah Felix Rimba misalnya, atau ijazah transkrip nilai Felix Rimba. Jadi ketika masukkan file ya kan ke ijazah, lihat ijazah, kemudian lihat nama filenya, ijazah Felix Rimba, dan jangan lupa masukkan nomor ijazah yang sudah ada di kolomnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk memastikan apakah benar itu file ijazah terletak di ijazah, kolomnya ijazah, download lagi. Nah, kami kemarin seperti itu untuk meminimalisir dari kesalahan kolom. Ya kan, dilihat lagi, dikoreksi lagi. Ketika ada kesalahan kan masih bisa untuk memperbaikinya. Seperti itu. Nah, itu dari file ijazah dan juga transkrip nilai. Nah, oke teman-teman, kita bakal lanjut ke berikutnya, itu ada TOEFL. Nah, TOEFL ini adalah syarat mutlak. Ya, syarat mutlak teman-teman untuk mengikuti beasiswa LPDP ini. Nah, kalau di beasiswa prasejahtera seperti Felix itu minimal 400 skor TOEFL-nya. Ya, ITP Felix kemarin itu 400. Dan alhamdulillah kemarin dapat lebih dari 400, alhamdulillah. Jadi bisa mengikuti seleksi administrasi gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang masih belum memiliki skor TOEFL, itu kita masih punya ya waktu beberapa hari lagi menuju penutupan pendaftaran. Jadi kalau for information bagi yang belum tahu gitu kan, bagaimana sih Kak kalau misalnya belum punya, masih terkejar nggak sih atau masih sempat nggak sih untuk mengikuti TOEFL? Saya adalah masih sempat teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu masih bisa untuk mengikuti ujian TOEFL terserah di mana saja, tapi yang memiliki sertifikat terstandar dari LPDP seperti itu. Kalau kemarin Felix dari ITS gitu. Nah, jadi memang harus terstandar, nggak boleh asal-asalan dari TOEFL-nya ini seperti itu. Nah, jadi memang untuk TOEFL ini sangat-sangat benar-benar perlu diperhatikan gitu kan. Ke 14 hari ya, dan 14 hari masa kerja itu sertifikat bakal keluar dari masa kita uji tes. Jadi kalau dikalkulasikan teman-teman dari hari ini atau dari hari tanggal berapa ini, tanggal 28 ke 14 hari lagi masih belum penutupan pendaftaran LPDP. Jadi teman-teman masih bisa untuk mengikuti seleksi. Semoga lulus untuk TOEFL-nya biar supaya bisa langsung mengikuti ke seleksi administrasi. Tapi kalau teman-teman masih belum lulus untuk TOEFL-nya, silakan mengikuti di seleksi tahap kedua, karena sudah tidak memungkinkan lagi waktu untuk mengikuti seleksi lagi, karena selain waktu sudah mepet, sebulan sekali itu hanya bisa hanya satu kali untuk mengikuti ujian TOEFL gitu teman-teman. Terserah mau di lembaga manapun, tapi memang seperti itulah persyaratannya untuk mengikuti TOEFL. Nah, selanjutnya adalah file KTP. Nah, KTP ini kalau di tahun 2021 itu file KTP hanya melampirkan nomor KTP dan juga scan dari KTP. Tetapi pada saat ini adalah kalian itu harus host to host ya, namanya itu adalah dari Dukcapil. Nah, nanti itu bakal ada di form registrasinya. Sebelum submit itu nanti bakal ada host to hostnya. Jadi nanti bakal nick kalian langsung bakal terkoneksi ke Dukcapil. Apakah nih kalian itu terkoneksi atau tidak sama sekali terdaftar di Dukcapil? Wow, itu betul-betul harus kalian perhatikan teman-teman semua. Jangan sampai kalian tidak terdaftar di Dukcapil. Itu luar biasa, sangat-sangat menakutkan. Nah, selanjutnya teman-teman semua,
esai. Ya, selanjutnya adalah esai. Esai ini sangat penting banget untuk di seleksi LPDP. Karena memang dari esai ini kita bisa melihat bagaimana kualitas dari teman-teman gitu kan. Selain dari nanti bakal mengisi kelebihan dan kekurangan itu di form ya. Tapi saat ini kita berbicara mengenai kelengkapan berkas dulu. Nah, salah satu kelengkapan berkasnya adalah esai teman-teman. Ini bukanlah hal yang mudah gitu kan. Itu terdiri dari 1.500 sampai 2.000 kata. Nanti Felix bakal bedah tips and trik menulis esai dan juga sesuai dengan permintaan dari beasiswa LPDP itu bagaimana untuk membuat esai gitu. Baik teman-teman semua, selanjutnya untuk seleksi administrasi dan juga seleksi LPDP ini kita itu banyak sekali pertanyaan ya gitu kan. Apakah seleksinya dilakukan secara online seperti tahun-tahun sebelumnya di 2021 atau sudah offline gitu. Nah, jadi sudah dijelaskan dalam buku bukletnya LPDP, seleksi LPDP ini baik dari administrasi sampai ke selanjutnya akan dilakukan secara hybrid atau bakal ada kemungkinan dilakukan secara offline dan juga online. Jadi teman-teman itu harus siap siaga, sewaktu-waktu diminta untuk offline, datang ke tempat untuk melakukan screening misalnya untuk data, kemudian untuk seleksi bakat skolastik seperti itu teman-teman. Jadi harus benar-benar diperhatikan dan juga harus siap siaga gitu ya. Nah, yang terakhir adalah LOE teman-teman. Misalnya teman-teman sudah mendaftar melalui LOE ya, pakai LOE. Nah, perbedaannya antara yang tahun 2021 tahap 2 dengan yang sekarang adalah informasi dari LOE itu ditambahin teman-teman. Kalau yang dulu hanya mencakup dari nama, jenjang studi dan juga program studi, sekarang itu ditambahkan oleh durasi studi dan juga kapan mulai studi dan juga kapan berakhir studi. Nah, itulah informasi yang harus tercakup di dalam LOE teman-teman semua. Nah, jadi itulah beberapa syarat untuk seleksi administrasi. Teman-teman tuh harus melengkapinya seperti itu. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.